Shalom, selamat pagi untuk kita semua, salam sehat. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan pagi HKBP Jambi. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati hari baru yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu menjadi bekal rohani kami pada satu hari ini. Oleh karena itu Bapa, kiranya Engkau mau mengajarkan kami melalui firman-Mu, agar kami tahu untuk hidup yang benar seturut dengan jalan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada satu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berbicara mengenai roh Allah, maka kita pada zaman ini diperhadapkan dengan banyak tantangan sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Karena dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, banyak sekali orang berusaha untuk menggoncang iman dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ini berbicara mengenai roh Allah dan roh antikristus. Kita harus mengenal mana yang datang dari Allah dan mana yang antikristus. Ajaran-ajaran sesat pada zaman ini datang dari luar gereja dan juga dari dalam gereja itu sendiri. Banyak orang yang mengajarkan ajaran yang sesat. Banyak nabi-nabi palsu. Oleh karena itu, firman Tuhan ini menyapa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita haruslah mengenal tentang roh Allah, yaitu setiap roh yang mengaku bahwa Kristus datang sebagai manusia dan dia berasal dari Allah. Itulah roh Allah. Sebagai seorang Kristen, kita harus berani di tengah-tengah kehidupan kita ini, di tengah-tengah kemajuan zaman ini, ketika orang berusaha dalam kehidupannya masing-masing untuk menyatakan tentang yang benar menurut dia. Tapi orang yang percaya kepada Kristus haruslah melihat kebenaran itu sesuai dengan apa yang Kristus sudah ajarkan, yang Kristus sudah tunjukkan, yang Kristus sudah katakan. Itulah sebagai patokan, sebagai tolok ukur dari kebenaran kehidupan Kristiani kita. Kita harus bisa mengalahkan ajaran sesat, mengalahkan nabi-nabi palsu. Jangan takut untuk mengalahkan mereka. Karena apa? Karena dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Firman ini adalah nasihat bagi orang-orang percaya agar tidak gampang untuk percaya kepada setiap ajaran-ajaran baru yang kita dengar, karena bisa saja itu menyesatkan kita. Mari kita melihat apakah kita dipenuhi oleh roh Allah atau tidak. Apakah hidup kita adalah hidup yang sudah berkenan dengan roh Allah? Apa yang menjadi patokan untuk kita melihat ini? Hidup yang benar sesuai dengan roh Allah, yang pertama adalah komitmen terhadap tubuh Kristus, terhadap gerejanya.
Kita memiliki komitmen untuk tetap menjadi orang yang senantiasa mau bersekutu di dalam rumah Tuhan. Yang kedua, gaya hidupnya seturut dengan perintah Allah. Apa yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan, apa yang sudah Tuhan Yesus perintahkan, gaya hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Allah adalah seturut dengan perintah Allah. Yang ketiga adalah buah pelayanan hidup kita membawa orang lain ke jalan yang benar, bukan membawa mereka hidup dalam dosa. Periksa tingkah lakumu, perkataanmu, itu semua adalah pelayananmu kepada Tuhan. Apakah hidupmu, pelayananmu itu membawa orang kepada jalan yang benar, atau justru menjadi batu sandungan membuat orang lain berdosa? Yang keempat, iman yang percaya bahwa Kristus adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Dia adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia, merasakan apa yang kita rasakan, dan dia sangat tahu bagaimana yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, setiap roh yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah roh palsu yang menyesatkan. Oleh karena itu, kalau sungguh-sungguh Anda memiliki roh yang berasal dari Allah, Anda akan memiliki kerinduan untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan, untuk senantiasa melakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Miliki iman yang teguh di dalam Kristus agar tidak mudah diombang-ambingkan. Ingatlah, banyak sekarang ajaran sesat yang membawa kita pun menjadi sesat. Tapi perlu sangat diingat, janganlah kita menjadi pengajar-pengajar yang sesat dalam kehidupan kita, karena tingkah laku, perbuatan, dan perkataan kita membawa orang jatuh ke dalam dosa. Tapi milikilah roh Allah sehingga hidupmu senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa orang lain menjadi semakin percaya kepada Tuhan. Selamat berkarya nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Lihatlah, roh Allah ada pada kita. Oleh karena itu, beranilah untuk melakukan kehidupan yang benar seturut dengan keinginan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih menyapa kami melalui firman. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi senjata rohani dalam kehidupan kami untuk menghadapi berbagai-bagai macam tantangan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami ini. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan, karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu. Roh Allah ada pada kami, mengajarkan kami untuk menyatakan dan melakukan yang benar dalam kehidupan kami ini, sehingga orang di sekeliling kami tidak menjadi berdosa karena kami, tapi mereka menjadi semakin hidup yang benar karena Tuhan mengajarkan mereka juga melalui kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa kuat kuasa Tuhan memampukan kami senantiasa menunjukkan identitas kekristenan kami di tengah-tengah berbagai macam pergumulan hidup kami. Oleh karena itu Bapa, mampukanlah kami untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami masing-masing. Satu hari ini Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persaudaraan kami, bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami, biarlah kiranya Tuhan kami mampu untuk menunjukkan hal yang benar kepada mereka, sehingga kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau mau mendengarkan doa permohonan kami ini. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitasnya. Tuhan memberkati.